kepada Allah. Ya, Takorup gitu ya. Iya, biar takorup Allahnya kita akan semakin Jangan-jangan dalam waktu pilkades ini apa yang diinginkan oleh Pak Bupati dan juga yang menentukan itu justru itu bagian dari ibadah Pak Wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Iman Haris di acara Sandasan. Pemirsa Sandasan, kali ini kita akan ngobrol dan bicara bersama Wakil Ketua DPD Kabupaten Bangkalan dari fraksi PKB, Dinda Khotib Marzuki. Assalamualaikum Pak Wakah. Waalaikumsalam Pak Lima. Gimana kabarnya Pak Wakah? Alhamdulillah sehat. Dulu waktu jadi aktivis, terus jadi anggota dewan biasa, sekarang Pak Wakah. Artinya jenjang karirnya Pak Wakah ini sangat luar biasa, dari biasa ke luar biasa. Sekarang kan semakin luar biasa tugas dan amanah yang dibebankan kepada Pak Wakah Khotib Marzuki. Yang pemirsa, kalau teman-teman pemirsa Sandasan Bangkal mungkin sudah kenal beliau, tapi biar karena Sandasan ini menjangkau tidak hanya di Bangkalan, tidak hanya di Madura, juga kemana-mana, biar lebih afdol, perkenalkan Dinda. Siapa Dinda dan bagaimana Dinda sekarang? Silakan Pak Wakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena disuruh perkenalkan diri, ya saya perkenalkan diri. Menghargai Pak Iman Haris lah selaku Direktur Sandasan. Seperti disampaikan oleh Pak Aliman tadi, nama saya tetap Khotib Marzuki. Alhamdulillah sampai saat ini masih diberi amanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui rakyat dan melalui pemilu kemarin pada tahun 2019. Alhamdulillah Pak Liman. Posisi sekarang wakil ketua kan? Wakil ketua DPRD Kabupaten Bangkalan. Alhamdulillah. Status itu cuma status keluarga, istri sudah berapa? Satu ya? Dua atau tiga? Alhamdulillah kalau istri tetap satu. Terus satu ya? Dan anak tiga. Karena urusan begitu, kenapa saya tanyakan? Biasanya kalau politisi PKB itu lebih dari satu itu biasanya. Cuma beliau ini memilih satu, pemirsa. Luar biasa. Oke, Pak Wakah, saya satu minggu kemarin sempat membaca salah satu media bahwa PKB dalam yang lewat dari Pak Wakah, Pak Khotib Marzuki pernah mengatakan bahwa pernah konferensi pers mungkin ya, membuat pernyataan minta pengunduran waktu pelaksanaan pilkada serentak. Kan ini sebetulnya Pak Wakah, ini sudah menjadi keputusan pemerintah daerah dan segala macamnya. Kok baru muncul akhir-akhir ini? Apa sebetulnya alasannya PKB untuk minta memundurkan waktu pelaksanaan pilkada serentak ini, Pak Wakah? Begini, memang saya kemarin beberapa waktu yang lalu sempat konferensi pers dan beberapa teman-teman media, dan memang meminta pada pemerintah daerah untuk memundurkan tanggal hari pemungutan suara. Karena memang yang pertama, saya selaku wakil ketua dan Forkopimda plus barangkali ya, juga belum pernah kemudian dimintai pendapat terkait dengan tanggal pelaksanaan. Oh, belum. Forkopimda menurut dari Pak Wakah tidak ingat ada dimintai pendapat tentang masalah penentuan waktu pelaksanaan pilkada serentak. Saya secara pribadi belum pernah. Belum pernah. Sampai kemudian keluar bahwa pelaksanaan pilkada serentak itu pada tanggal 5 Mei. 5 Mei kan? ya, Akan dilaksanakan pada tanggal 5 Mei. Dan itu kalau tidak salah akan bertepatan dengan tanggal 23 bulan Ramadan. Tanggal 5 Mei itu bertepatan dengan tanggal 23 bulan Ramadan. Insyaallah 23 bulan Ramadan. Itu. Jadi apa masalahnya Pak Wakah? Makanya berdasarkan telaah yang kita lakukan, dan biasanya selama bulan Ramadan ini
semua umat muslim seluruh dunia ini kan memang getol-getolnya memperbanyak ibadah. Apalagi dalam pengklasifikasian dalam bulan Ramadan kan ada 3. Salah satunya ketika 10 hari terakhir itu Al-Mashrul Akhir. Itqum minan nar, ya kan? Al-Mashrul Akhir. Iya, 10 terakhir adalah Itqum minan nar. Ternyata Ya kan? politisi PKB masih ingat ya ke NU-annya kan. Oh, al-itqun minan nar. Iya, itu ya alasan sederhana sebetulnya ya. Maka dari itu kita akan minta ya kan pada bulan Ramadan ini pada Pak Bupati dan pada TPKD itu agar menunda pelaksanaan itu setidaknya lah menunda 15 hari atau setelah Idul Fitri. Artinya di luar bulan puasa maksudnya. Di luar bulan puasa. Jadi dengan kata lain alasannya Pak Waka ingin bagaimana bulan puasa itu betul-betul digunakan oleh masyarakat Bangkalan untuk memanfaatkan waktu Itqun minan nar itu ya. Ya betul saja itu. Ya sebetulnya jangan kemudian ketika kita minta maju, kemudian ketika kita mundur dimajukan. Tetap kan selama bulan puasa, ya kan? Rohmah, kemudian bulan pertama Rohmah, yang kedua Maghfirah, yang ketiga minan nar. Nah, 3 pengklasifikasian bulan Ramadan ini mari kita lalui dan nikmati bersama-sama oleh umat muslim, terutama umat muslim yang ada di Kabupaten Bangkalan. Kalau pakai bahasa sederhananya, Pak Waka ingin mengatakan jangan ganggu kekhusyuan masyarakat Bangkalan dalam bagaimana memanfaatkan waktu itu untuk bagaimana betul-betul mendekatkan diri kepada Allah. Ya, takarrub gitu ya. Iya, biar takarrub ila Allahnya kita akan semakin Jangan-jangan dalam waktu Pilkades ini apa yang diinginkan oleh Pak Bupati dan juga yang menentukan itu justru itu bagian dari ibadah Pak Waka. Bukan. Nah, ya kalau masalah itu saya rasa ini kan juga kita kan tidak bisa mungkiri. Jika kita pagi kita harus berangkat, kemudian mencoblos, memilih, bahkan kita mohon maaf kekhawatiran kita ketika kita berdasarkan pengalaman sebelumnya berdasarkan pengalaman sebelumnya ada hal-hal yang kemudian berpotensi negatif pada saat pilkades gitu ya. Kan? Itu pemirsa ternyata. Saya tidak perlu menjelaskan masalah itu karena kita tahu sendiri gitu ya. Tahu sendirilah. Tidak perlu Pak Waka jelaskan. Insya Allah masyarakat Bangkalan tahu sendiri bagaimana pelaksanaan pilkades itu gitu ya. Pilkades, tarik-menarik sana sini, kemudian skor berapa ini kan khawatir itulah kita. Makanya terus terang ini ada beberapa mustasar PKB ya kan yang telepon nanya pada saya, kemudian kok pilkades itu ditaruh pada bulan puasa. Makanya kan salah satu saya ini berarti tidak ansih pendapatnya Pak Waka. Saya akan salah satu menyerap aspirasi dari beberapa mustasar PKB yang menginginkan bahwa bulan puasa itu pemilu pilkades itu tidak dilaksanakan pada bulan Ramadan begitu. Gini Pak Waka, mungkin penentuan waktu itu insya Allah pasti mempunyai alasan-alasan gitu ya. Mungkin itu juga dikaitkan dengan urusan periodisasi waktu dari masing-masing desa, kepala desa. Kan dulu itu kan memang dilaksanakan serentak juga. Ini kan sebetulnya interval waktunya ke sekarang. Jangan-jangan itu memang tidak bisa tidak gitu ya. Tidak bisa tidak untuk dilaksanakan di waktu itu. Dalam aturannya mungkin itu alasan Pak Bupati atau bagaimana menurut Pak Waka? Apakah kalau nanti itu harus PJ dulu dan macamnya kalau diundur sampai 15 hari atau 10 hari bagaimana ya menurut Pak Waka? Saya mengasumsikan kan begini. Kalau bulan pilkades ini dilaksanakan tanggal 23 bulan Ramadan, berarti kita kan masih sisa 7 hari. 7 hari, 1 minggu. 1 minggu. Saya rasa ini kan sesuatu yang mungkin bisa ditangani lah. Kita kan hanya menghitung hari daripada kemudian saya rasa begini, kalau kemudian kita ini melaksanakan ibadah puasa dengan khusyuk, masyarakat khusyuk, saya rasa ini kan mudaratnya lebih sedikit ya. Lebih sedikit mudaratnya daripada kita memaksakan pilkades itu tanggal seperti yang sudah ditetapkan oleh Pak Bupati itu. Kalau seumpama itu diundur sebagaimana usulan dari Pak Waka gitu ya, dan itu mengharuskan Bupati untuk mengangkat PJ,
mengangkat PJ seumpama waktunya seumpama Iya. saya tidak belum sempat mempelajari itu tentang masalah itu. Kenapa itu ditentukan pada tanggal 5 itu. Seumpama PJ harus mengangkat PJ kalau itu diundur dari waktu itu, gimana pendapatnya Pak Wakil? Saya rasa kalau cuma mengangkat PJ Tidak masalah ya? Iya, ketika calon itu incumbent kan sudah ada sekdes, kan sudah jelas itu kan. Oh gitu ya. Kan sudah ada Ya, sekdes. ya. Artinya tidak akan mempengaruhi terhadap roda pemerintahan desa. tingkat desa tidak akan berpengaruh. Karena di Bangkalan pernah PJ 30 tahun ya, bisa berjalan gitu Itu kan saja kode gitu ya. lama itu. Iya, artinya masa menunggu cuma 1 bulan atau nggak bisa kan gitu ya? Iya, jangan gitu lah. Tapi kan saya bilang Gitu ya. Artinya kalau itu memundurkan waktu pelaksanaan pilkada itu mengharuskan bupati untuk mengangkat PJ seumpama gitu ya. Iya. Ya tidak salah karena tidak masalah gitu ya. Untuk untuk menghindari mudorot yang lebih besar sebagaimana yang menjadi alasan dari Pak Waka gitu ya. Iya begitu. Bangkalan ini pernah 20-30 tahun PJ, masa cuma 10 hari. 10 Ya. Oke, Pak Waka. Desas-desus di luaran Pak Waka gini Pak Waka. Entah benar atau tidak saya kurang tahu. Cuma ini klarifikasi. Ada desas-desus di luaran begini Pak Waka. Bahwa kenapa pilkada serentak itu dilaksanakan pada bulan Ramadan? Itu salah satu alasannya adalah bagaimana? Karena anggaran pilkada ini sangat terbatas dan ini salah satu strategi dari pemerintah daerah untuk bagaimana mengefektifkan dan mengefisiensikan anggaran. Gimana menurut tanggapan Pak Waka? Enggak, kan begini. Ini kan kita sebetulnya kan masih dalam masa pandemi. Jadi ketika masa pandemi itu ada, ya kan, masih ada biar tidak terduga. BTT, ya kan bisa dipilihkan dari itu. Kalau ini kita masih pandemi, saya rasa bisa itulah. Artinya alasan anggaran jangan dijadikan alasan. Ya jangan dijadikan alasan lah gitu ya. Jangan lah. Jadi yang diinginkan oleh Pak Waka adalah goodwill politik dari pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait untuk bagaimana bulan Ramadan ini jangan sampai diganggu oleh itu Pak Waka ya. Iya, saya rasakan begini nih. Memang kita berharap pada pemerintah daerah, terutama pada bupati dalam hal ini kemudian mau merespon lah keinginan, terutama saya PKB ya, ingin merespon lah, dan sebagian mustasar juga bilang begitu agar mudorot ketika pilkada dilaksanakan bulan Ramadan ini pasti besar, ada ya? lah, pasti besar. Ya. Makanya biar kita menanggung pahalanya, maka kita lebih baik saya minta Pak Bupati untuk mundurkan itu. Dinda, sebelum ini pertanyaan terakhir saya. Ini kan sudah menjadi pilihan politik dan juga sikap politik dari PKB Kabupaten Bangkalan lewat Pak Waka gitu kan. Pernah nggak itu dikomunikasikan dengan teman-teman fraksi yang lain tentang masalah ide ini di Dewan? Pernah nggak dikomunikasikan dengan fraksi lain selain PKB? Terus terang kalau minta waktu penundaan ini saya belum pernah komunikasi dengan teman-teman fraksi yang lain. Mungkin terus terang ini kan juga dalam politik kan kita sama. Ya. Mungkin masih belum ada persamaan lah. Tapi saya tetap berharap pada teman-teman dari fraksi yang lain untuk kemudian bisa mendorong juga mempunyai suara yang sama gitu ya. Mempunyai suara yang sama. Karena saya sempat membaca salah satu akun medsosnya anggota dewan gitu ya. Itu justru mendukung gitu. Apa yang yang diinginkan oleh PKB dalam konteks ini Pak Waka. Saya melihat mendukung. Ternyata mungkin ya Pak Waka saja tidak melakukan lobby politik kepada fraksi-fraksi yang lain. Ditulis memang mendukung terhadap inisiatif yang dilakukan oleh PKB dalam konteks ini Pak Waka, mendukung dengan isu ini sebetulnya Pak Waka. Iya, sebetulnya ini kan begini, terkait dengan ini kan dalam fraksi itu kita kan punya hak dan kewajiban yang sama. Hak dari masing-masing fraksi berhak mengeluarkan pendapat, termasuk misalkan kalau kebetulan sama kan begitu. Nah, dalam hal ini kita terus terang belum komunikasi. Mestinya teman-teman itu menyuarakan yang sama, biar tidak terkesan PKB saja yang menyuarakan ini, meskipun sebetulnya tujuannya untuk baik. Mungkin begitu. Gini Pak Waka, selanjutnya. Kan ini masih belum terlambat nih.
ini masih belum terlambat nih, masih ada waktu lah. Mungkin dalam satu dua hari ke depan gitu ya Pak Waka bisa melakukan komunikasi dengan fraksi yang lain agar ide dan gagasan yang dilontarkan oleh fraksi PKB yang ini sudah menjadi sikap PKB itu bisa dikomunikasikan dan bisa didiskusikan tentang mudarat dan manfaatnya. Itu barangkali akan lebih dahsyat pressure-nya Pak Waka daripada bicara sendiri Pak Waka kan gitu Waka ya. Dalam waktu dekat ini daripada menunggu, kan tidak haram Pak Waka antara PKB seumpama melakukan komunikasi dengan fraksi yang lain, itu bukan sesuatu yang haram dan itu dianjurkan dalam konteks politik Pak Waka. Iya, mau dilakukan itu ya tetap komunikasi dengan teman fraksi yang gitu lain ya kan, cuma kita kan tidak bisa memaksakan sikap politik dari teman-teman yang lain. Yang jelas keinginan baik kita semoga disambut oleh teman-teman fraksi yang lain, terlebih disambut baik oleh Pak Bupati gitu dan ya. DPKD itu. Gitu Mirsa, ini satu sikap, ini konfirmasi saya karena memang saya sempat merasa ini kenapa kok lambat ini mengutarakan, ternyata alasan semacam itu ternyata kata lambat kalau menghadapi pemilih politik untuk menjaga kesucian dan kemuliaan bulan Ramadan ke depan gitu ya. Justru kalau yang lain-lain itu biasanya untuk bulan Ramadan ini memang diliburkan dan macamnya untuk menghormati bulan Ramadan. Justru ini negara melakukan perhelatannya sangat luar biasa besarnya kan gitu, dan tidak ada korelatif positifnya gitu tidak ya. Oke, Pak Waka, urusan masalah pilkades kita beralih ke isu yang lain. Kan di Bangkalan sedang viral hasil investigasinya Lingkar Jatim tentang masalah Bangkalan undercover